Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawa. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawa. Dalam video kali ini saya bicara masih tentang mobil ya, tentunya berhubungan dengan Wuling Convero atau mobil lain juga boleh lah. Khususnya Wuling Convero secara umum ya mobil-mobil yang lain. Saya mau bicara tentang alat-alat yang menawarkan ya, mulai dari bagaimana bisa menghemat BBM sampai dengan sekian persen ya, promonya sampai 30%, bahkan ada nggak ya yang sampai 50%? Kayaknya nggak ada. Kalau teman-teman tahu alat apa, silahkan bisa komentar di bawah ya. Cuman saya tidak mudah percaya dengan alat-alat seperti itu. Artinya alat-alat yang untuk mengiritkan bahan bakar atau membuat akselerasi menjadi spontan, kecepatan menjadi bertambah, itu saya nggak begitu cepat percaya ya. Di fisika modern kita tahu bahwa ada yang namanya hukum kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi itu kurang lebih bunyinya seperti ini: energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan ya. Sekali lagi, energi tidak dapat diciptakan dan energi pun tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah bentuk. Oke ya. Jadi misalkan dari energi gerak ya menjadi energi listrik. Ya, contohnya apa? PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu berada di air terjun ya. Air terjun itu air yang mengalir, energi gerak, terus jatuh ke kincirnya juga bergerak, masih dengan energi gerak. Lalu dia gerakan itu energinya diteruskan ke sebuah generator itu yang menghasilkan listrik. Sehingga listrik itu adalah perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Jadi energi geraknya tidak akan habis ya, dia berubah bentuk menjadi energi listrik. Kembali lagi kepada alat-alat yang bebas ditawarkan di luar yang katanya konon bisa menghemat 30%, bisa membuat torsi bertambah, akselerasinya spontan. Bila tidak ada energi atau unsur energi yang ditambahkan di sana, maka saya pikir alat itu ya nggak logis ya, nggak masuk akal. Ada alat yang ditempelkan di saluran bensin misalkan, sehingga bensinnya menjadi lebih irit. Nah itu pun ya kalaupun bisa itu 0,000 sekian persen lah, karena energi yang ditambahkan tidak begitu signifikan. Jadi gampangannya gini teman-teman, kalau pemakaian BBM bisa lebih hemat 30%, maka yang 30% itu harus mestinya tergantikan oleh energi lain. Katakanlah yang 70% adalah bensinnya, yang 30% itu misalkan apa gitu ya. Kayak seperti turbo ya. Turbo itu jelas dia menambahkan satu energi baru, yaitu pemampatan udara ya kan. Makanya dia bisa lebih menghemat. Katakanlah kalau dipasang turbo bisa menghemat 30%. Karena apa? Yang 70% adalah energi mobil sebelum dipasang turbo, yang 30% ini adalah energi dari si turbo itu sendiri. Karena dia menyumbangkan energi udara yang dimampatkan, udara dingin yang dimampatkan ke dalam ruang bakar. Nah itu yang masuk akal. Terus ada lagi satu alat yang ini relatif sebenarnya tidak baru sih, tapi baru-baru ini lagi sering dibicarakan di sosmed ya. Namun alat ini itu sebenarnya sudah cukup lama saya mengenalnya. Baru mengenal ya, tapi saya belum pernah menjumpai seperti apa, hanya mengenalnya kira-kira beberapa tahun yang lalu. Nah, dan ternyata alat ini pun juga pernah zaman dulu, zaman ya ilmuwan dulu, saya lupa namanya. Ketika saya pernah searching Google ya, saya ketemu sebuah artikel, ada
ada salah satu ilmuwan yang saya lupa namanya, dia sudah meneliti bahwa air bisa dijadikan bahan bakar. Nah, kemudian baru-baru ini juga ada yang posting di berbagai media sosial tentang generator HHO. Ya. Ternyata ketika saya coba cari lebih lanjut artikel-artikelnya, ternyata HHO itu adalah singkatan dari hidrogen hidrogen oksigen. Hidrogen hidrogen oksigen adalah berasal dari air ya. Air itu kan H2O, terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dan ternyata generator HHO ini adalah untuk memecah itu. Jadi si air itu dipecah atomnya menjadi hidrogen, hidrogen dan oksigen sendiri. Nah, seperti kita tahu hidrogen adalah zat yang memang rentan untuk meledak ya. Kita tahu adanya bom hidrogen ya. Nah, sedangkan oksigen adalah zat yang diperlukan untuk pembakaran. Makanya ketika saya baca artikelnya HHO, saya pikir ini adalah masuk akal. Karena apa? Karena ada unsur energi yang ditambahkan. Ya, ada energi edit di situ sehingga pemakaian bahan bakar bensin ataupun dieselnya itu menjadi lebih berkurang. Itu masuk akal. Namun saya juga mesti lebih kita mesti lebih teliti lagi untuk ini ya, untuk menggali, mencari tahu ya. Kalau generator HHO itu ditempelkan di mobil kita, itu akan terjadi efek samping atau tidak gitu. Nah, itu yang penting. Kalau secara logis jelas generator HHO itu memang bisa menambahkan unsur energi sehingga bisa menghemat bahan bakar minyak ya. Nah, saya dengar-dengar di Yogyakarta itu ada bengkel yang memang menyediakan alat HHO ya. Nah, namun saya belum tahu tempatnya di mana. Teman-teman yang misalkan kebetulan melihat video saya, kalau memang punya informasi tentang bengkel atau toko atau gerai yang menyediakan generator HHO untuk mobil ya, bisa kasih komentar di bawah ya. Mungkin saya akan main ya, saya akan lihat bagaimana alatnya seperti apa, lalu ditempelkannya di mana, apakah itu mengganggu sistem kinerja mobil atau tidak. Saya harus lihat langsung dan saya harus ketemu langsung dengan ahlinya gitu ya. Nah, dengar-dengar lagi atau saya baca ya, bukan dengar sih, saya baca di artikel bahwa air itu generator itu membutuhkan air dan ada kayak semacam katalis atau apa, saya nggak begitu paham, itu yang dimasukkan ke situ. Katanya sih soda kue. Nah, kalau soda kue atau kalium ya, kalau memang benar air bisa menjadi bahan bakar, ini adalah kabar yang baik lagi ya, selain tentunya teknologi mobil listrik ya, yang beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah posting mobil listrik ya, Hyundai Kona, itu excited banget. Nah, satu lagi, kalau misalkan bisa dikembangkan bahan bakar air, wah ini luar biasa sekali. Ini lebih hemat daripada mobil listrik, itu pasti. Karena air kita bisa ambil di mana saja gitu kan ya. Nah, seperti itu. Tapi airnya seperti apa, saya juga nggak tahu. Yang jelas unsur air adalah HHO itu tadi ya, hidrogen, oksigen ya. Teman-teman, sekian dulu video kali ini ya. Sekali lagi, kalau ada informasi tentang generator HHO yang memang ada di Jogja, karena saya tinggal di Jogja, tolong kasih komentar ya, sehingga nanti kapan-kapan bisa saya sambangi ke tempatnya. Atau memang Anda yang melihat memang benar-benar berbisnis HHO, kita bisa kenalan. Oke? Terima kasih sudah menonton.